Satu persatu ajaran sesat yang diduga disebarkan Panji Gumilang mulai terkuak, termasuk soal ibadah haji pengikut Panji Gumilang yang berbeda dari umat Islam lainnya. Dilansir dari tribunwau.com, Panji Gumilang dan pengikutnya menganggap pondok pesantren Al Zaitun sebagai Mekah. Karena itu mereka melaksanakan ibadah haji di lingkungan pesantren yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tersebut. Pengikut Panji Gumilang rupanya melaksanakan ibadah haji setiap 1 Muharram. Hal itu tentu berbeda dari umat Islam yang melaksanakan haji setiap bulan Zulhijjah. Pengakuan itu diungkap ex-pengikut Panji Gumilang sekaligus pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Kala itu menurut Ken, Panji Gumilang memiliki 250.000 pengikut. Ratusan ribu pengikut itu memenuhi Ponpes Al Zaitun setiap 1 Muharram. Ken kemudian membahas soal ibadah tawaf yang dilakukan jemaah Al Zaitun memakai mobil. Ken menambahkan jemaah Al Zaitun melakukan ibadah lempar jumroh ketika haji, namun bukan kerikil yang mereka lemparkan, melainkan dengan melempar minimal 7 sak semen berisi uang. Seolah-olah mereka toleran karena ajaran Islam Bugis ini adalah dia kolaborasi, sinkretisme agama, penggabungan beberapa agama menjadi satu dan selalu menggunakan logika akal. Yang tidak masuk akal tidak akal. Makanya rukun Islam pun dirubah, termasuk haji nggak perlu ke Mekah, haji ada di Indramayu, Jawa Barat di Al Zaitun, terus sholat belum diwajibkan, dosa bisa ditebus. Nah ini gerakan-gerakan ini kan gerakan Pandestan, gerakan bawah tanah, dan informasi ini sudah ada di tangan MUI dan Kementerian Agama pada saat itu yang dihasilkan. Jadi cukup dibuka saja, saya rasa masyarakat sudah tahu buat fatwa dan ini menjadi landasan aparat untuk menindak Al Zaitun juga secara hukum. Karena banyak kasus tanah yang tidak selesai, yang hanya dibayar uang muka, minta sertifikatnya sampai sekarang tidak dibayar. Ada kasus-kasus hukum juga misalnya dana BOS itu tidak ditransfer ke rekening yayasan, tapi ditransfer ke rekening atas nama AS Panji Gumilang. Ini kan sudah pelanggaran hukum. Jadi kita berharap negara hadir. Kita punya intelijen, ada BIN, ada BAIS, ada Baintelkam, punya Menko Polhukam. Kita berharap kementerian dan lembaga sinergi. Ini bukan hanya kasus tahunan, ini tragedi kemanusiaan. Dan kita tidak berharap ini berlarut-larut sehingga nanti orang akan trauma dengan pesantren, takut ke pesantren, anaknya nanti takut dianggap radikal dan lain sebagainya. Yang ini oknum. Dan kita kasihan kepada para korban yang sudah menyapalakan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NI, termasuk karyawan, muadhdhib.